Bayangkan sebuah tempat yang tidak pernah bisa digambarkan oleh imajinasi manusia. Langit tidak menaungi, bumi tidak menghamparkan kenyamanan. Di sana, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada kekuasaan untuk melindungi, tidak ada harta untuk menebus, dan tidak ada jabatan untuk menyombong. Itulah padang mahsyar, tempat seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan setelah kebangkitan dari alam kubur. Inilah permulaan dari hari yang amat panjang. Hari di mana kebenaran akan ditampakkan secara telanjang. Dan setiap jiwa akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal hidupnya. Hari itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. Tak ada yang berpakaian kecuali yang Allah beri naungannya. Keringat menetes, merembes, bahkan menenggelamkan sebagian manusia sesuai kadar dosanya. Ada yang berkeringat hingga mata kaki, ada yang sampai pinggang, dan ada pula yang tenggelam dalam lautan keringat sendiri. Dalam riuh gelisah itu, manusia kebingungan, saling berdesakan, saling mencari jalan keluar, memanggil para nabi satu persatu untuk memohon syafaat. Namun semua nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa, menjawab dengan kalimat yang sama. Nafsi-nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri. Ini bukan hari biasa. Ini hari di mana keadilan sejati ditegakkan. Lidah akan dibungkam, dan anggota tubuh akan bersaksi. Tangan berkata, kaki mengungkapkan, mata membongkar semua pandangan yang haram. Buku catatan amal terbang dari langit. Ada yang menerimanya dari tangan kanan dengan wajah bercahaya penuh kemenangan. Dan ada pula yang menerimanya dari tangan kiri atau dari belakang punggung dengan wajah muram penuh penyesalan. Di padang mahsyar, manusia akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulunya ia bisa melihat di dunia. Ada yang wajahnya hitam legam, karena dulu menyembunyikan kebenaran. Ada pula yang bercahaya terang, seperti bintang-bintang yang berkelap-kelip. Mereka adalah orang-orang beriman yang menjaga wudhu dan salat dengan khusyuk. Saat itu, segala topeng akan luruh. Mereka yang dulunya dipuji sebagai orang saleh, ternyata ria. Mereka yang dulu dicaci dan dijauhkan, ternyata wali Allah. Dunia akan tampak kecil dan remeh, sedangkan kebenaran tampak agung dan tak terbantahkan. Setiap langkah manusia menuju padang itu akan diselimuti ketakutan. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena keadilannya mutlak. Tidak bisa dibohongi dan tidak bisa ditawar. Inilah hari penyesalan bagi yang lalai, dan hari kemenangan bagi yang sabar dan taat. Sebuah babak awal menuju hisab, mizan, sirat, dan akhirnya surga atau neraka. Namun sebelum pintu surga dibuka dan neraka disingkap, di padang mahsyar inilah segala ujian akan memuncak. Bagian 1. Kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar. Hari itu dimulai dengan satu tiupan sangkakala yang menghancurkan langit dan bumi. Gunung-gunung meledak, lautan meluap, dan seluruh makhluk binasa. Kemudian datang tiupan kedua, tiupan kebangkitan. Manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bingung, ketakutan, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit dan manusia semuanya menghadap kepada Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim 48. Mereka dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa busana dan belum dikhitan. Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain? Beliau menjawab, perkaranya jauh lebih dahsyat dari itu. H.R. Bukhari Muslim. Setelah dibangkitkan, seluruh manusia digiring ke satu tempat bernama Padang Mahsyar. Bumi Mahsyar berbeda dari bumi dunia.
tanpa lekukan, tanpa pepohonan, tanpa bayangan. Di sana semua manusia berkumpul, dari nabi hingga orang biasa, dari raja hingga budak, dari yang beriman hingga yang kafir. Seluruh umat berdiri menanti keputusan Allah. Tidak ada satu pun yang luput. Bumi tak lagi diam. Ia menjadi saksi bisu yang merekam semua jejak. Tak ada lagi kekuasaan, tak ada lagi sekutu, tak ada lagi alasan. Inilah panggung kejujuran mutlak di mana dosa tidak bisa disembunyikan. Bagian 2. Keadaan manusia dan pencarian syafaat. Panas matahari yang menyengat mendekat hingga hanya sejauh 1 mil. Tidak ada pohon, tidak ada awan. Manusia berkeringat sesuai kadar dosa. Sebagian hingga mata kaki, sebagian hingga leher. Bahkan ada yang tenggelam. Di tengah kengerian itu, manusia saling bertanya, siapa yang bisa memohonkan syafaat agar Allah memulai hisab? Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, namun beliau menolak. Aku telah makan dari pohon yang dilarang. Lalu ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Semuanya menolak, menyadari beban diri sendiri. Akhirnya, manusia mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, akulah yang mendapatkannya. Maka beliau sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah terdengar sebelumnya, hingga Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat, niscaya diterima. Inilah syafaat al-uzma, syafaat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai pengadilan. Pada saat itu, manusia mulai dibagi. Ada yang diberi naungan dari Allah karena amal salihnya, seperti pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dan orang yang hatinya terpaut pada masjid. Sementara itu, mereka yang dahulu zalim, curang, dan menyombongkan diri, berdiri terhina tanpa pertolongan. Bagian 3. Penyerahan catatan amal dan pengelompokan manusia. Setelah syafaat Nabi diterima, tibalah saat penyerahan catatan amal, syuhuf. Buku itu melayang dan diterima oleh setiap manusia sesuai amalnya. Yang menerima dari tangan kanan bersorak penuh kebahagiaan. Ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui hisabku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19-20. Namun yang menerimanya dari tangan kiri atau dari belakang punggungnya berkata dengan penuh penyesalan, wahai alangkah baiknya sekiranya kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-26. Anggota tubuh akan bersaksi. Tangan bersaksi tentang apa yang dipegang, kaki bersaksi kemana ia berjalan, mata bersaksi tentang apa yang dilihat, lidah dibungkam. Semua akan berbicara atas izin Allah. Setelah itu manusia dibagi lagi. Ada yang berjalan dengan wajah bersinar karena amal mereka penuh keikhlasan. Ada yang wajahnya hitam legam karena dulu hidup dalam dosa dan enggan bertaubat. Di antara manusia, ada yang berjalan dengan wajah, bukan kaki. Ada yang dibangkitkan buta karena dulu menolak ayat-ayat Allah. Ada pula yang bangkit bersama keluarganya, namun masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. Inilah hari di mana setiap jiwa datang bersama seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Quran Surat Qaf ayat 21. Inilah detik-detik terakhir sebelum manusia menyeberangi Syiraz menuju surga atau neraka. Penutup, mahsyar adalah awal kebenaran. Padang mahsyar bukan akhir segalanya, melainkan permulaan dari kehidupan abadi. Di sana, manusia akan tahu siapa dirinya sebenarnya. Dunia akan tampak kecil,
dan amal akan menjadi penentu nasib. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat naungan, menerima kitab dengan tangan kanan dan memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah penuh cinta di tengah jutaan manusia. Amin.